di 8 penjuru mata angin. Asumsinya itu. Karena 7 sudah kita temukan. Setiap sudut 1, 2, 3, 4. Terus di antara sudut juga kita temukan sudah 3. Gitu. Ada di 1 tengahnya. Terus tengahnya timur nanti ada 1. Tengahnya selatan juga ada 1. Nah, yang 1 harusnya di antara sudut barat daya dan barat laut, harusnya kan ada di tengah. Itu yang belum kita buka karena memang masih banyak tatanan batu dan batu di sini. Majapahit adalah kerajaan besar yang kepingan sejarahnya terus ditata ulang. Ekskavasi yang kembali dimulai di situs di Desa Klinterjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur merupakan bagian dari upaya tersebut. Tim arkeolog mulai menyasar sisi bagian barat agar bisa melengkapi struktur situs. Tujuannya tidak hanya menggali potensi struktur candi, tetapi juga melakukan pengembangan dan pemanfaatan situs. Pak Hadi menjelaskan, sebelum melakukan ekskavasi lanjutan di situs di Kecamatan Soko tersebut, pihaknya mendapat sejumlah temuan menarik. Salah satunya, relief Asta Dikpala yang membantu menguatkan periodisasi situs tersebut. Ini sebenarnya temuan Asta Dikpalaka atau batu di 8 penjuru itu baru kita temukan di minggu ke-6 pada ekskavasi tahun lalu. Jadi sekitar Oktober. Dan itu salah satu temuan yang boleh kita katakan spektakuler. Karena batu Asta Dikpalaka itu mencirikan ataupun membuat interpretasi yang kuat. Salah satunya adalah dengan temuan batu Asta Dikpalaka di 7 posisi yang sudah kita tampakkan, artinya 1 masih. Dia menyatakan sejauh ini pihaknya masih mengacu pada data primer, yakni batu angka tahun di situs. Namun, situs Brekauripan itu diprediksi dibangun pada masa Tribhuwana Tunggadewi bertahta di Kerajaan Majapahit. Itu di Pahat Dioni yang bertuliskan sekitar 1294 Saka atau 1371 Masehi. Dan di tahun 2021 nanti di minggu kedua ekskavasi akan kita coba membuka setiap batu Asta Dikpalaka sebagai kebutuhan rekodnya, dokumentasi, yaitu menyangkut ikon ataupun lambang dari setiap batu itu. Apakah perbedaan, adakah relief-relief yang spesial dari setiap batunya. Nah, asumsi kami setiap batu ini mempunyai ikon yang berbeda, menyesuaikan dengan ikon atau lambang setiap dewa 8 penjuru mata angin itu. Nah, hanya saja belum bisa kita tampakkan karena memang aspek kita pada minggu pertama adalah test pit pada luar situsnya, yaitu untuk persiapan pengembangan ke depan. Kalau ditarik ke masa pemerintahan Majapahit saat itu, yaitu pada masa Tribhuwana Tunggadewi, Raja ketiga Majapahit. Tribhuwana adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit dan Gayatri. Dia menjadi penguasa ketiga Majapahit setelah sang ayah dan sang kakak, yaitu Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, yaitu pada tahun 1309 sampai dengan 1328, Tribhuwana diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana dan bergelar Brekauripan. Supaya nggak, Pak?
gitu lah. Iya, mau udah. Posisinya gak enak. Nah, minggu kedua nanti fokus kita adalah penggalian di dalam, sekaligus ada tim yang nanti khusus untuk menunjukkan ini. Nah, itu nanti memperkuat interpretasi kita terkait ikon ataupun lambang dewa setiap 8 penjuru itu, dan dewa apa saja yang bisa kita menggambarkan itu. Nah, salah satunya itu. Terus yang kedua, menandakan bahwa dengan keberadaan batu Astadipalaka di sudut ini, bahwa struktur sudutnya atau pola kotaknya sudah terlihat, yaitu kurang lebih 14 kali 14 untuk struktur utama, dengan struktur tangga ataupun pintu yang berada di sisi barat atau orientasinya menghadap ke barat. Nah, mungkin itu sih yang spektakuler terhadap temuan secara struktur di situs Beri Kahuripan. Ada berapa batu Astadipakdikala itu? Harusnya 8, tapi yang baru tampak ini adalah 7. Karena yang satu, yaitu di antara sudut yang di sisi barat, kita memang belum tampakkan, karena memang sangat banyak susunan bata di sana di atasnya, dan di bawah bata masih banyak sekali susunan batu andesitnya. Jadi mungkin kita lihat keperluan, kalau memang dirasa nanti tidak dibutuhkan sampai membongkar struktur, hanya untuk melihat batu yang ke-8, mungkin kita cukup interpretasi yang 7 itu, artinya yang 8 ini pasti juga ada dengan lambang yang tersisa 1 dari 8 dewa itu. Temuan relief Astadikpala berkaitan erat dengan bangunan suci pada masa klasik. Menurut Pak Hadi, relief tersebut menguak fungsi situs Beri Kahuripan yang merupakan bangunan suci untuk pemujaan. Pak Hadi menuturkan data penguatnya masih perlu dicari lagi. Beberapa menyebutkan candi itu menjadi ranah pemujaan ketika raja sudah wafat 12 tahun setelahnya.